Orang-orang ya. Nanti lo sendiri aja sama dia gimana? Jangan ada gue, jangan ada gue. Beda sesi lagi. Gak apa-apa kalau mau ngomongin itu gak apa-apa deh, beneran deh. Asal jangan ada guanya gitu. Iya. Ini enak banget ya di clipper-clipper. Pesennya jangan ada muka Bang Melto ya. Gak apa-apa, lo cut aja ini. Lo cut aja gak apa-apa. Halo Kai Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bareng gue Matias. Nah hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng duo fenomenal yang lahir di tahun 2000-an. Ini dia, Pasto. Yeah. Bang Ryan dan Bang Melto. Yeah. Apa kabarnya? Baik, kabar baik. Puji Tuhan. Nah, ini kemarin liburan, memanfaatkan liburannya untuk apa nih? Untuk istirahat ya. Iya, kita untuk istirahat karena banyak harus dipersiapkan kan ke depannya. Jadi kita menyiapkan diri untuk itu gitu sebenarnya. Oke. Nah, kalau kesibukannya nih masing-masing sekarang lagi di luar Pasto lah. Apa yang sedang dikerjakan? Mungkin Bang Ryan? Kalau gue memang selama Pasto itu hiatus juga memang karir solo tetap berjalan ya. Iya. Karir solo tetap berjalan. Terus juga sekarang kan gue lagi running, kami sih sebetulnya lagi running company baru Nusa Hitam Soul Inc. Itu adalah label Nusa Hitam Soul Inc. Ya. Itu adalah label dari Pasto juga yang kebetulan gue bangun sudah dari sekitar 2022 lah, 2022. Oh. Dan itu yang jadi rumah untuk kita semua nih. Ayen Pono, Pasto, dan juga akan ada beberapa aktivasi ke depan lagi gitu. Oh, berarti udah persiapan untuk penyanyi-penyanyi baru Yes. atau semuanya seperti itu. Yes. Kalau Bang Melto mungkin Kalau lagi sibuk beli mobil nih, Bang Melto nih. Lagi otomotif nih. Oh gitu, kok gue nggak tahu. gue selama hiatus ini sih sebenarnya fokusnya lebih ke belakang layar ya. Jadi karena memang latar belakang pendidikan gue adalah guru, jadi gue fokusnya emang di vocal coaching sama vocal directing gitu. Dan kebetulan juga 2 tahun belakangan ini karena gue punya kelas vokal sendiri, sekolah vokal sendiri, jadi memang fokusnya lagi di situ gitu. Apa tuh nama? Melto Vocal Class. Melto Vocal Class. Nah, buat teman-teman yang mau mengasah kemampuan bisa dilihat di mana tuh? Di IG. Di IG ada ya? Melto Vocal Class. Gitu. Nah, oke. Di saat sekarang nih di usia yang masih sangat muda ini. Iya dong. Sudah Bang Ryan dan Bang Melto nih. Masih sangat muda ya. Lo tulus gak sih ngomonginnya? Ya, tulus bang. Nah, ini sekarang lagi di fase hidup yang seperti apa sih? Lagi ada di fase hidup yang mulai menyadari bahwa nggak semua cita-cita kita bisa tercapai gitu. Dan juga sudah mulai masuk di fase kesadaran bahwa penting untuk gue itu dalam hal ini meng-create regenerasi lah. Gitu, makanya lewat company label dan creative house yang gue bikin ini, itu jadi mimpi untuk bisa, itu jadi platform yang bisa meregenerasi talent-talent dari timur. Oh, itu sebetulnya fokusnya. Okay. Itu jadi sekarang sudah mulai masuk di fase yang di area itulah. Oh, gitu. Lebih ke apa? Ikhlasnya lebih besar. Gini, kok kadang-kadang kita ngelihat pencapaian hidup kita berbeda justru sama yang orang lihat kan. Benar. Justru seringkali kita nih melihat pencapaian kita sendiri, justru kita ngebonsai diri sendiri. Iya. Karena banyak hal yang justru kehausan lain yang sebenarnya sudah di luar konteks gitu kan. Kalau bicara pencapaian, gue main musik dari tahun 2002 sampai sekarang sudah 23 tahun. Dan sampai hari ini masih punya tempat di industri, job masih lancar, puji Tuhan kan. Puji gitu. Tuhan. Jadi kan sekarang yang menjadi paling tantangan buat kita nih musisi-musisi yang sudah nggak muda tapi belum tua gitu kan.
Halus ya. Iya. Halus. Iya, karena kalau bicara yang tua sebenarnya banyak yang lebih tua. Iya, iya. Jadi kita ada di posisi di crossover nih. Iya. Sebenarnya kan tantangannya bagi semua ya, bagaimana caranya menciptakan hits baru kan. Benar. Dan itu adalah tantangan yang paling besar. Kalau kita mau kurasi band-band zaman gua bahkan sebelumnya yang sampai hari ini masih berkarya, mostly 80-90% nggak punya hits baru mereka. Nah, jadi gitu maksud gua. Oh iya, iya. Kita banyak terjebak di pencapaian itu untuk harus menciptakan hits baru, padahal yang sebenarnya ya hits baru bisa diciptakan sama generasi hari ini, wajar-wajar aja. Iya, iya benar. Generasi kita menciptakan hits, generasi sekarang mereka yang menciptakan hits. Ya. Tapi ya bagaimana kita tetap berkarir kan, kita terus memonetize sama yang ada di kita kan. Benar. Gitu. Ya jadi lebih berpikir lebih 360 lah sekarang. Iya. Gitu. Lebih luas ya. Lebih luas. Lebih Ya. luas. Kalau Bang Melto seperti Ya, apa? sedikit banyak sih sama ya, karena kan memang gue juga di dunia pendidikan musik. Jadi fokusnya memang sekarang lebih ke regenerasi gitu loh. Jadi apapun yang gue buat juga pun sekarang kan dengan adanya sekolah itu, dengan adanya kelas vokal itu justru memang menciptakan generasi baru sebagai penyanyi-penyanyi baru yang kira-kira toh nanti juga pas misalkan murid gue ada yang wah ini kayaknya cocok untuk masuk industri, gue akan memfasilitasi gitu loh, lebih ke situ. Jadi kalau beberapa kali ketemu Bang Melto tuh selalu sama penyanyi-penyanyi baru nih memang. Ini dia ayah-ayah kan. Iya. Enggak, gue lebih karena menurut gue itu mereka itu bisa mengambil apa ilmu gue, Iya. gue bisa mengambil energi mereka gitu. Benar. Gitu. Jadinya gue jadi tidak ketinggalan zaman jadinya. Gitu. Ya. Jadi masa sekarang kita harus belajar dari yang muda-muda juga. Harus. banget. Kita harus membuka diri, harus berani membuka diri bahwa kita butuh mereka juga. Iya. Gitu. Karena universe-nya berbeda kan. Benar. Nah, jadi gimana caranya saling feeding gitu loh. Oke, dari tadi kan ada ngomongin soal hiatus gitu selama berapa? 15 tahun. Terus sekarang akhirnya kembali seperti janjinya di lagu ini gitu. Nah, apa yang akhirnya tahun ini adalah waktu yang tepat gitu? Nah, ini sebenarnya berhubungan sama fase kedewasaan yang tadi gitu. Jadi tiba-tiba timbul apa ya, kayak kesadaran akan keterbutuhan antara gue sama Melto nih. Gitu. Jadi sebenarnya Pasto ini adalah salah satu aset yang kalau kita monetize lagi, ini akan membuka pintu-pintu baru. Benar. Yang selama ini mungkin gue dan Melto secara personal nggak bisa masuk. Termasuk bikin konser, termasuk apa segala macam. Jadi Pasto ini bisa mengamplify kita berdua lah, gitu. Jadi keterbutuhan itu yang akhirnya kita sadar kayaknya kita harus jalan Harus lagi, bareng gitu. lagi, Harus gitu. bareng lagi nih. Dan juga dengan kenyataan kita lihat belum ada lagi regenerasi duo yang Dua laki-laki ya. Dua laki-laki gitu ya. Jadi ya kita mau happy lah. Merayakan perjalanan hidup, perjalanan musik. Akhirnya ya puji Tuhan, alhamdulillah ya diizinin Tuhan gitu ya, kita bisa bikin konser. Kita bisa rilis single ini dan aku pasti kembali 2.0 ini lumayan bikin semua orang nostalgia. Benar. Dan lumayan juga meregenerasi market juga. Oh, ternyata yang nyanyi aku pasti kembali nih om ini nih. Om ini. Iya, om. Karena om. lagunya tanpa eksistensi Pasto pun lagunya masih relevan sampai hari ini. Benar. Gitu. Jadi ya kita mau menikmati itulah proses itu gitu. Nah, yang menarik tadi kita sempat ngobrol juga gitu gimana akhirnya pasti aku kembali 2.0 ini hadir dengan interpretasi yang berbeda dan yang lain gitu ya. Dan yang lain gitu kan, karena kalau kita lihat lagi kan memang lagu ini diciptakan dari untuk ibu, untuk seorang anak gitu. Terus ketika 2009 Pasto menghadirkan lagu ini itu ke pasangan yang LDR atau putus dengan galau-galauan lah ya. Iya, galau-galauan lah. Dan ini hadir dengan hubungan keluarga lagi. Ayah ke anak ke ayah gitu.
Itu gimana perjalanan? Berhubungan lagi sama fase fase kedewasaan yang Fase tadi. Jadi kedewasaan. memang linear ya. Oh, Jadi oke. secara effortless tanpa sadar semua berjalan secara linear. Kita mau mengembalikan lagu ini bukan mau tidak punya niat untuk mengembalikan, tapi memang kayaknya kita kan rilisnya di momen puasa juga kan. Iya, mau pas lebaran, banget. gitu. Jadi kita coba Jadi mudik-mudikan lah. jadi kita coba mengembit itulah spirit mudik, nanti ketemu keluarga. Iya. Jadi lagu ini mau bilang ya kemanapun lo berkarir apa segala macem, ada keluarga yang selalu menunggu lo dengan doa apa segala macam gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang dibuat-buat sih, jadi natural aja gitu. Natural. Dan kebetulan ya message-nya sampai. Ya. Banget. Karena music videonya juga antara relasi hubungan anak sama bapak kan. Jadi banyak mungkin karena gua sama Melto ini kebetulan punya anak laki. Iya. Oh. Dan anak laki itu yang sulung gitu loh. Ya. Agak sulit justru relationship antara bapak sama anak laki. Anak laki-laki. Benar. Benar. Jadi kehadiran ayah itu kan cukup jadi penting buat anak laki kan. Message itulah yang mau kita sampaikan gitu. Gitu. Oke, kalau untuk kalian berdua apa sih arti dari hadirnya pasti aku kembali aku pasti kembali 2.0 ini? Buat gue nih, aku pasti kembali sebenarnya dari awal ya. Buat gue, aku pasti kembali itu adalah titik balik kehidupan gue dalam bermusik ya. Gitu. Karena nggak bisa dibohongin bahwa gue dan Ryan itu besar karena lagu itu. Gitu. Dan sekarang itu bisa balik lagi sedikit banyak sebenarnya tidak ada jauh berbeda dengan yang pertama. Cuma bedanya yang tadi yang Ryan bilang gitu, kita lebih dewasa aja dalam menentukan arah lagu ini mau arahnya kemana gitu, lebih ke situ. Tapi untuk ketika ya proses ide kreatifnya gitu, ketika akhirnya lagu ini dibawa ke arah situ gitu, seperti apa obrolannya sih? Jadi seperti biasa ya, natural ya, gue selalu bawa ide gitu. Mel, kayaknya kalau lagunya kita drive ke arah sini nih, kalau teman-teman yang tidak awam-awam banget gitu dengar lagu ini, ada perbedaan secara teknis, secara chord, secara nuansa, itu jauh berbeda. Kalau dulu kan lebih pop ya, kalau sekarang kan lebih ke country blues pop gitu. Jadi ya memang ada juga kita juga mau subjektif lah, supaya lagu ini jadi terdengar ini yang kita suka nih gitu ya, secara chord berubah. Jadi kita waktu itu langsung workshop, langsung bikin bagan lagu, langsung bikin nuansanya mau kemana nih. Jadi cepet banget prosesnya, mungkin seminggu kali. Oh, seminggu. Cepet ya? Seminggu. Ya langsung kita isi additional musiknya, additional playernya. Jadi ya gue juga cukup. Jadi gini, kita ini sebenarnya saling menguji sebetulnya. Ini Pasto akan selentur apa sih? Akan ada difficulties, kendala-kendala apa sih? Setelah 15 tahun gitu ya, kita udah nggak pernah bareng. Ternyata yang namanya energi itu nggak pernah bisa dibohongin. Oke. Ketika lo mau pergi kemana aja, ketika lo balik ya memang energinya. Jadi kalau orang-orang bilang 15 tahun kayak lama banget, jujur buat gue sih kayak baru kemarin gitu. Dan ketemu Melto pun begitu kita kerja lagi, kok rasanya juga sama seperti 20 tahun lalu gitu. Malah justru menurut gue lebih powerful justru gitu. Karena masing-masing kita sudah mengail sendiri-sendiri kan. Udah ada kangen-kangennya tuh berdua lu. Oh iya dong, jauh tuh. Jauh apa itu maksudnya? Tapi langsung gimana ya kalau emang udah diharuskan berdua kayaknya memang. Ya memang gitu. Jadi kalau semesta memang mengharuskan kita berdua itu akan terus jalan dengan mudah justru. Malah jauh lebih mudah jadinya. Karena yang gue rasakan adalah waktu kita bareng lagi, karena energi kita udah makin dewasa, kita juga secara ilmu juga makin banyak. Jadi pas kita berdua itu energinya jadi jauh lebih apa ya, berapi-api gitu, ngedrive gitu. Karena juga ketika kemarin sempat berpisah, itu kan banyak yang masuk ke masing-masing, terus akhirnya dipertemukan lagi membawa pikiran. Secara musik jadi lebih ramai dan kaya ya sebenarnya. Ya lebih mungkin ya.
lebih kaya iya dan berubah juga. Dan ini sebenarnya spirit relationship kayak orang CLBK aja sih. Iya. Tapi CLBK-nya lebih kaya yang sebenarnya memang jodoh gitu. Jadi yang gue belajar sih ketika sebuah hubungan gitu ya, kalau ada hubungan salah satu atau salah duanya pergi dengan kemarahan, biasanya pasti dia balik lagi tuh. Untuk menyelesaikan kemarahan itu, kemudian kita ngobrol lagi kan maunya kemana nih, seolah-olah kayak gitulah kalau orang pacaran gitu. Emang kemarin siapa yang marah? Berdua-duanya. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang nonton nih, kalau misalnya pacar lo tiba-tiba pergi dengan marah, tenang aja. Dia balik lagi. Balik lagi pasti. Astelin aja lagu. Entah untuk menyelesaikan atau untuk ya rekonsiliasi kan Ya. gitu. Ya, yang terjadi di Pasto adalah untuk rekonsiliasi. Yes, gitu. Nah, untuk tadi prosesnya cukup cepat gitu kan. Tapi kendalanya nih, apa yang dihadapi saat itu? Kendala sih nggak ada. Kendala intern nggak ada. Nggak ada kendala intern. Kalau ekstern ya kita nggak pikir itu sebagai kendala ya. Iya. Itu kan challenge kan. Iya. Masalah lagu ini akan diterima apa enggak, nanti lagu ini akan ngehits lagi seperti dulu apa enggak, itu kita nggak mau pikirin. Tapi dipikirkan juga nggak sih masalah distribusi segala macam? iya. Pasti kan. Dimitigasi dong, distribusi, promosinya kayak Promosinya apa. kemana. Kemudian lagu ini Aku Pasti Kembali 2.0 ini yang jadi tools promonya si konser itu sudah kita pikirin gitu. Malah detail lebih detailnya lagi kita ngelihat, karena kan kita bikin konser ini kan nggak sembarangan ya gitu. Iya. Jadi kita juga mikirin ini mau di kota mana, itu based on data pendengar dan lain-lain gitu. Jadi kalau mau dibilang yang kita harus siapin ya, kita mitigasinya udah panjang gitu. Dari ide untuk balik berdua terus sampai hasilnya Aku Pasti Kembali itu pun ya, ini hadir itu berapa lama tuh? Kita memutuskan bareng lagi itu di Oktober ya. Agustus 2025. Terus kita rilis single di Oktober. Single pertama ya, Siap Kehilangan itu. Setelah itu 8 November kita bikin Intimate Showcase di Jakarta. Udah. Habis itu baru rilis Aku Pasti Kembali dan konser kan. Di April dan Mei. Obrolannya kayak gimana tuh, kan udah 15 tahun. Terus siapa yang approach itu gimana prosesnya? Sebenarnya ide untuk balik lagi itu sebenarnya udah ada dari 2024. Karena waktu itu gua kebetulan dihubungin sama satu acara ya, Salah satu festival besar. Oh, yang sering bikin reuni-reuni. Iya, ya itu bilang ke gua, bisa nggak kalau Pasto reuni di festival ini. Gue tanya dulu ya sama Ryan. Ryan belum mau waktu itu. Kenapa tuh? Nggak tahu. Langsung begitu metode gue langsung jawab, kamu siapa? Enggak. Jadi karena waktu itu gue juga baru rilis album solo. Iya. Oh iya. Gitu, jadi ya sebenarnya mau fokus aja sih dulu. Terus tiba-tiba di Agustus itu jam 9 pagi, gue inget banget. Suatu pagi ya. Suatu pagi gue baru bangun kebetulan waktu itu. Tiba-tiba dia nelpon. Ryan telepon. Gue ngechat dulu apa langsung telepon? Enggak, lo langsung telepon. Dia langsung telepon. Dia cuma kayak gue sama dia kan manggilnya kan Jo. Apa kabar lo? Baik. Baru bangun ya? Iya. Gue kayaknya kita harus bareng nih. Harus bareng lagi. Pasto harus dibikin lagi nih. Gue kan baru bangun ya. Kayak ngimpi ya. Kayak nggak dikasih waktu jeda untuk proses. ngumpulin nyawa dulu gitu. Dia udah langsung ngomong aja gitu. Dan ya puji Tuhannya gue langsung ngomong iya. Karena kan sebenarnya kan memang itu yang udah gue pengen dari tahun lalu gitu. Iya. Gitu. Jadi tanpa babi bu bebo lagi, gue langsung ngomong ya udah
kapan kita mau ketemuan, mau ngobrol. 2 hari kemudian baru ngobrol di rumahnya Ryan. Gitu, mau dibikin kayak gimana dan ngobrolnya itu tuh udah dari A sampai Z. Jadi plannya udah langsung panjang. Langsung ke konser ini. Langsung kita manifest aja, Bu. Nanti kita bikin konser juga, tenang aja. Gitu. Kita harus bikin single nih. Akhirnya rilis tuh di Oktober waktu itu. Gitu. Apa Bang Ryan yang bikin tiba-tiba pagi-pagi langsung nelpon? Yang tadi itu ya. Jadi kita nih butuh di industri yang semakin hari semakin nggak berpola ini ya, kalau menurut gue ya. Benar. Kita butuh energi lah. Butuh energi. Dan gue akhirnya sadar bahwa lo gimana sih? Kayak selama ini ada harta karun tapi lo kubur aja gitu di tanah. Gitu. Sementara barang ini bisa jadi sesuatu nih, gitu lebih kayak gitu sih. Dan bisa jadi lokomotif yang luar biasa banget. Benar. Gitu. Jadi ya itulah sebenarnya fase kedewasaannya. Jadi udah nggak mikirin yang drama-drama, tapi lebih kepada gimana caranya nih kita bisa memaksimalkan aset kita ini nih. Mereka punya ini, mereka punya band itu bisa jalan kok ini. Pasto bobo wae gitu kan. Gue juga jalan sendiri solo, tetap jalan kemana-mana bang Pasto gitu. Bang Pasto. Atau Ryan Pasto gitu, Ryan Pono X Pasto gitu. Jadi sementara juga selama ini nggak pernah ada konflik yang berarti gitu sebetulnya. Sebenarnya. Kita dulu zaman muda itu kita merespon sebagai konflik karena ya muda kan penuh drama ya kan. Jadi akhirnya gue sadar kayaknya memang nggak ada konflik yang berarti. Kayaknya kita harus jalan lagi nih supaya bisa mengamplify gue sebagai Ryan Pono, Melto sebagai Melto Sinyal dengan roadmap rencana karir kita masing-masing gitu loh. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya ya it is pure business sebenarnya. Tapi secara relasi kita nggak pernah berbisnis. Gitu. Tapi outputnya adalah pure bisnis. Ya, outputnya tuh bisnis. Tapi inputnya kita memang bersahabat, bahkan kita keluarga gitu. Gitu sih ceritanya. Wah. Oke, nah kalau pas tahun berapa? 2009 dirilis ya? 2008 akhir dirilis. Waktu itu seperti apa sih? Menyangka nggak ini bakal? Tadi bisa dibilang ya Pasto, kita nggak bisa pungkiri ini lagu inilah yang membuat nama Pasto, nama Ryan, nama Melto dikenal itu. Saat itu gimana? Sebenarnya nggak nyangka banget ya lagu ini bisa naik ya pada waktu itu gitu loh, karena kita juga buatnya bersama Maya Estianti ya, Bunda Maya. Itu juga tidak ada ekspektasi untuk lagu ini harus hits ya. Gitu, karena kan pada zaman itu tuh lagu hits tuh susah banget kan. Gitu, karena medianya tuh sangat kurang gitu loh. Kalau sekarang kan udah sosial media udah gila-gilaan kan gitu loh. Udah ada DSP juga gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi kita buatnya ya udah, Bunda juga waktu itu bilang nothing tulus ya. Ya Bun, udah kita kerjain aja. Dan waktu itu kita ngerjainnya cuma 2 hari. Wow. Untuk take vokal doang. 2 hari. Untuk take vokal. Take solonya sendiri-sendiri, abis itu hari keduanya take backing vokal yang sebegitu banyak gitu. Pada zaman itu tuh rumit banget gitu. Mungkin kalian yang denger nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan gitu. Itu backing vokalnya advance banget itu. Backing vokalnya dari awal sampai akhir gitu. Karena untuk mengganti string waktu itu. Ganti string section. Bunda mikirnya ya udahlah, kalian kan lumayan jago nih harmoni, pecah suara, udah bikin aja lah gitu. Dan kita tuh waktu itu tidak ada ekspektasi untuk sebesar itu gitu. Lagu itu outputnya akan gitu. Akan seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi namanya juga ya kualitas yang tepat bertemu dengan waktu yang tepat. Benar. Ya jadi izin juga lah, izin semesta, izin Tuhan. Jadi waktu itu kita bener-bener kayak ini ya, kayak upside down, kayak dibalik gitu loh. Ya, orang Melto nonton video klip di Dahsyat, dia lagi di warteg. Iya, gue nonton video itu tuh masuk TV. Itu gue lagi di warung warteg gitu loh. Lagi di warteg, lagi makan pagi. Tiba-tiba udah 10 besar gitu kan. Tiba-tiba udah urutan 9 aja. Gila, ada muka gue di situ. Kan dulu di acara musik itu kalau udah 10 besar kan berarti itu udah kurasi luar biasa gitu kan.
secara radio, secara RBT apa segala macam. Jadi ya memang ya RBT ya, gila masih RBT. karena juga kita sebenarnya waktu itu sudah di fase Nothing Tulus juga, karena apalagi gue ya, gue yang dari awal Pasto 2002. Iya, iya. Melto itu baru jump in ke Pasto tuh 2005 ya. 4 akhir. 2004 akhir. Gitu. Gue dari 2002. Jadi 2002 kan sudah pernah merilis album dengan format yang beda gitu ya. Ya, karena waktu itu albumnya tuh lumayan R&B banget gitu loh. Bukan lumayan lagi Bukan itu. lumayan, memang R&B R&B banget. banget, pure. Itu salah rilis sih, salah lahir kita. Kalau itu rilisnya sekarang Mah kenceng kayaknya deh. Ya. Jadi ya memang kita memposisikan diri waktu itu gimana sih mentalitas sayap kiri gimana sih gitu. Non mainstream itu, jadi memang ya terus tiba-tiba ketemu Maya, kita berdua ketemu Maya, terus bikin sesuatu yang oke, kita kayaknya mesti menyesuaikan diri nih. Mesti bermain di area pop juga nih gitu. Ya udah, tiba-tiba muncul Aku Pasti Kembali, lagu pop secara output tapi spiritnya R&B. Bener. Gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang membedakan Pasto sebenarnya. Iya, iya. Secara DNA nih, apalagi gue nih R&B banget gitu. Dan memang bisa dibilang sangat tidak mengkonsumsi musik-musik lain di luar R&B. Jadi mostly lah. Jadi ya masuk ke pop. Jadi sesuatu yang formula yang menarik gitu kan. Nah, formula itu yang nggak pernah kita nyangka, ternyata barang itu yang jadi. Gitu. Di tengah kondisi waktu itu lagi semua band. Iya. Gitu. Nah itu kan muncul tiba-tiba duo laki-laki. Iya. Terus zaman makan sehari sekali kan. Masih sehari kurus. Puasa aja 2 kali. Wah, dulu YouTube ya. Udah ada YouTube kan? Udah cuma nggak Nggak kayak sekarang ya. Ya cuman ya komennya gitu-gitu lah, gila kasar-kasar. Netizen dari zaman dulu udah biadab. Ya. Ini cocoknya jadi debt kolektor aja bang gitu. Jadi spirit di 2026-2025 ini sebenarnya kita merepresentasi juga realita. Ada orang yang bilang makin tua makin ganteng, itu kita. Wih. Ya karena dulu ya gitu. Masih nggak nerima apa gitu? Dia pede dia kalau ngomong gitu. Lo kenyataannya iyalah Jo. Iya. Dulu kan nggak enak banget dilihat kita kan. Kurus. Iya, itu baru yang dibilang tuh. Ya udah deh ya. Nah ketika itu dalam hidup apa yang berubah? Penghasilan yang berubah. Ya status sosial pasti. Status sosial. Status sosial itu pasti berubah. Terus jalan kemana-mana ya biasa lah ya, orang minta foto apa segala macam. Ya itu kan ya perubahan-perubahan yang natural aja kan. Iya. Ya tapi lebih kayak, kalau gue lebih kayak akhirnya pecah juga telur. Iya. Karena gue termasuk yang bukan putus kuliah sih, tapi memilih karir bernyanyi. Akhirnya stop kuliah. Kalau gue sudah kuliah hukum sampai semester 4 waktu itu, semester 4-5 lah. Stop karena memilih musik sebagai jalan hidup. Gitu kan. Ini jadi ketahuan nih umurnya nih Bang Ryan nih kan 2000 berapa tuh? Udah kuliah semester 4. Gue waktu itu akselerasi. Jadi gue umur 12 udah SMA. Waduh. 12 SMA, umur 3 bulan udah naik haji tuh. Gitu, jadi ya dari 2000-an itu terus main musik ya, kita kan butuh juga dong pembuktian ke orang tua kan gitu kan. Benar. Bahwa bisa nih musik nih menghidupi nih gitu, atau membawa kita dalam apa namanya karir yang bagus gitu. Ya akhirnya 2008 itu ya jawaban doa sih sebenarnya. Yeah. Udah ada usaha. Doa dan usaha. Yes. Doa dan usaha. Kalau Bang Mel tuh seperti apa waktu itu? Karena memang hidup gue untuk musik ya. Oh jadi, lagi di warteg tuh, lagi mesennya masih orek begitu. Iya. Enggak orek malan. Enggak orek. Betul. Waktu itu gue inget banget, gue makan nasi, telur, kuah tahu. Waduh, habis video klip muncul, gila, ayam. Bebek. Video muncul, ayam sama udang ya. Taruh sini langsung. Tapi catet. Ntar ya.
Oke. Gitu. Nggak jauh beda sih, Iya. nggak jauh beda sama Ryan karena kan memang tapi bedanya adalah gua putus kuliah itu bukan karena musik gitu, lebih karena kondisi keluarga aja. Nah jadi dengan adanya Aku Pasti Kembali itu tuh gue bisa upgrade lah hidup gue waktu itu, gitu, bisa upgrade kehidupan gue pribadi, kehidupan keluarga gue jadi lebih baik gitu. Jadi bukan klise ya, cuman itu yang terjadi sebenarnya Iyalah. gitu. Jadi buat gue itu adalah berkat buat hidup gue. Ya, karena kan kita ini nih musisi-musisi bukan anak selatan kita nih. Ya. Kita anak timur cenderung Bekasi. Kalau gua anak pusat waktu itu. Jadi memang secara mentality itu hustle banget kan. Iya. Kalau anak selatan ini ya harus diakuin mereka punya infrastruktur. Iya. Privilege deh. Di privilege dari orang tua apa segala macam. Kalau kita jujur nih hustle tinggi banget, bro. Gitu, jadi musik pop tapi hustle hip hop. Oh iya, benar. Mentalnya mental hip hop Yoi. nih, keras. Gitu. Oke, kalau perjalanannya seperti apa sebenarnya dari awal Bang Ryan yang kan dari awal Ya. itu sampai akhirnya ketemu Bunda Maya. Gitu. Ya. Kita kumpul itu Pasto tuh pertama kali berkumpul itu 2002 dengan format berempat. Ya. Setelah itu kita berjalan 2007 itu rilis album dengan format berempat. Sudah ada Melto sama dua teman kita Iya. gitu. Dan 2007 setelah rilis album ini lagi-lagi ya, walaupun musik R&B pop tapi hustle mental hip hop, jadi bentrok dar. Akhirnya dua cabut, tinggal kita berdua. Setelah rilis album kita cari cara dong ya, gimana cara kita tetap survive nih. Akhirnya kita ketemu manajer yang menyambungkan kita ke Maya. Kira 2008 awal itu ya kira-kira ya. 2008 awal itu kita bikin single Kita dulu. bikin single dulu yang Judulnya Player. Oh yang mana? Oh yang mana? Ya, itu Iya. lagu sebenarnya termasuk kuda hitam juga tuh lagu. Iya. Gitu. Jadi setelah itu kan yang tulis Fla ya, Flatofu. Setelah itu baru kita ketemu Maya untuk gimana kita bisa kolaborasi gak nih, Bun? Iya. Untuk kita rilis. Akhirnya Maya Bunda tuh waktu itu ngasih 2 lagu sebenarnya. Waktu itu di burn ke CD, masih CD zaman. gue lupa satu lagu ya. Satunya gue lupa. Tapi satu lagunya dia burn lagu Aku Pasti Kembali itu. Kita milihnya Aku Pasti Kembali. Iya, kita milih Aku Pasti Kembali. Oke, Bun, tapi kita bikin musiknya istilahnya kita brainstorm bareng-bareng ya. Oh, iya. Kita mau konsepnya begini gitu. Akhirnya rilis dan memang tidak ada pembicaraan apapun kayak iming-iming bahwa ini akan begini, nggak ada. Tiba-tiba jebret. Gitu. Iya. Dan kebetulan waktu itu udah kitanya susah ya kan, hidup susah ya kan. Struggling lah. Struggling Bunda lah. Maya pada saat itu juga hidupnya struggling. Kalau dia sering cerita ini kok ke orang bahwa waktu dia produserin Pasto tuh Itu lagi berat-beratnya. itu lagi berat-beratnya hidupnya dia. Oh iya. Dramanya lagi Ya tahun itu ya. lagi on-onnya tuh ya. Gitu. Jadi itu buat kita bertiga, lagu ini adalah satu hadiah yang indah Dan buat hidup angin kita. segar lah. Angin segar. Gitu ya. Karena lagu ini juga Maya bisa Beli rumah. di Pejaten. Kan? Pejaten. Iya benar. Bener-bener. Loh ini realita Dekat yang Unas itu. iya. Iya, ini realita yang orang mungkin nggak tahu ya, tapi itu dan Maya juga omongin ini di mana-mana gitu. Iya. Gitu. Jadi ya sangat sayang hanya karena konflik yang diada-adain terus kita nggak bisa amplify terus ini. Iya. Gitu. Balik lagi itu pendewasaan. Pendewasaan. Iya. Nah, dari tadi ngomongin struggling, hustle. Dulu emang se-struggling apa? Bang Ryan, Bang Melto. Gua lahir dari keluarga yang tidak berkecupukan banget gitu. Ya tapi ya bokap gua adalah orang tua ayah yang sangat bertanggung jawab gitu loh. Ya hustle juga lah. Ya gue nih anak pusat bro. Gue tuh tinggal di Senen bro.
Wih, keras. Jadi gue anak PSKD bro. Oh. Nah, udah tahu kan. Iya. Ya, jadi setiap pagi tuh lewati jalur ya. Jalur Gazat. Jalur gajah lewat tuh ya. Jadi kalau Berarti PSKD ini. gue SMA di PSKD yang satu. Oh yang satu Salemba kan? Oh ya iya Salemba. itu jalur Gaza itu. Iya. Jadi kalau ditanya strugglingnya apa, hasilnya kayak apa, aduh, udah deh janganlah. Iya tahun itu kalau lewat situ pagi-pagi atau pulang sekolah tuh kalau aduh. Iya jadi kita nggak keluar sebagai anak narkoba aja udah bagus bro. Loh, temen gue di SMA yang mati karena narkoba itu mungkin lebih dari 10 orang. Iya. Banyak banget. Iya. Gue juga di PSKD juga soalnya. Belum teman sekolah, belum di rumah. Jadi gue tuh tinggal di Kuini, ini nih kampung Ambon bro. Kuini ini. Gitu, jadi ini ya segala kejahatan ada dalam situ. Tapi puji Tuhan alhamdulillahnya nih, gua SMP itu sudah bisa, SMA itu bergaulnya di luar. Ya. Jadi gue nih gede di jalanan, tanda kutip, bukan gede di jalan, maksudnya belajar mengenai hidup, mengenai value dari apa yang bokap gue kasih gitu, atau juga gitu ya. Kita monetize itu di luar. Di luar. Di jalanan gitu loh. Jadi yang namanya berkonflik, apa segala macam ya, kita udah lewatin itu dari masa muda gitu. Itu yang menguatkan sampai sekarang ya. Iya. Secara nggak itu jadi bro. Jadi itu justru jadi apa ya? Jadi bekal buat kita sebenarnya. Pantohir. Pantohir. Waduh, Li tahu nih dia nih. Yang lain nggak tahu nih umurnya lumayan juga nih. Jadi kalau cuman berkonflik sama jagoan-jagoan band udah biasa. Ya, ini lebih keras dulu ya. Lu udah lu gak usah ngomong gitu udah. Aduh. Iya kan, Padahal nggak serius. mau ke situ tuh arah. Enggak apa-apa, gue yang mau ke situ. Oke. Jadi kalau ada yang bilang dia Oke. jagoan-jagoan gitu di Surabaya apa gitu. Oh, dimension. Udah. Cukup. Oke, itu hal lain lah ya. Hal lain. Tahu lah orang-orang ya. Nanti lu sendiri aja sama dia gimana? Jangan ada gue. Beda sesi lagi. Gak apa-apa kalau mau ngomongin itu gak apa-apa deh. Beneran deh. Asal jangan ada guanya gitu. Iya. Ini enak banget ya di clipper. Tapi pesennya jangan ada muka Bang Melto ya. Nggak apa-apa lo kata aja gini. Lo kata aja nggak apa-apa. Bang Melto kayak gimana tuh? Sama-sama PSK. Tapi PSKD beda angkatan. Beda angkatan. Mel tuh di atas gue 6 tahun. Wah. Beda 2 tahun lah, beda 2 tahun. Tapi karena gue juga berasal dari daerah yang cukup struggling di Rawamangun. Rawamangun sama. Skitro. Sekitar Rawamangun. Ngeri juga tuh, ngeri. Ya, nanti lo klip-klip aja. Nih ini istilah zaman dulu gitu. Pokoknya Melton ini dulu biasa ngebetak-betak di Arion Mall lah. Betak. Dan sekolah gue di Queenie, PSKD yang Queenie. Jadi emang jalurnya juga jalur luar biasa bener. gitu. Tapi dia PSKD-nya PSKD yang sekolah percontohan. Iya, PSKD 3. Oh, itu mah. Yang di rumah Gatot Subroto. Iya, ini agak baik-baik ya. Agak enggak juga, Bro. Saya Enggak juga. Kayak Igor tuh di situ saya Sekoji. Ya, lumayan zaman itu kan banyak banget tawuran ya. Iya. Tawuran sekolah. Lumayan juga. Gue juga sekolah gue juga diserang-serang juga sama gitu. Wah, banyak musuhnya emang. Banyak kalau musuhnya. Kaum kita emang. Iya. Dan di depan atrium itu tuh sering ribut juga sekolah gua sama sekolah lain gitu. Jadi lumayan struggling lah zaman dulu lah gitu. Jadi musisi-musisi yang maksudnya yang kayak dari pusat, dari timur itu kan zaman dulu jarang, bro. Rata-rata kan ya selatan musik itu kan. Iya. Musik Paling itu timur banyak kan Duren Sawit, Pondok Kelapa tuh Banyak musisi di situ. Iya. Musisi. Tapi kalau pusat Senen gitu kayaknya jarang. Setahu gue tuh yang Benar narkoba biasa. Iya, sama ini thrifting baju bekas ya. setahu gue tuh yang anak Kuitang juga itu Moldi gitar Seraja tuh. Oh, Moldi. Setahu gue ya.
Anak Rawamangun tuh Elo. ya. Elo tuh kayu putih. Kayu putih. Oke. Nah dari tadi kan kita juga mau mention satu nama gitu, nama tanpa mengecilkan peran orang-orang lain yang hadir di Pasto gitu. Sosok Bunda Maya. Iya. Di mata kalian seperti apa? Superwoman menurut gua. Karena pada zaman itu dia buat musik sendiri. Dia struggling sendiri dengan hidupnya. Bikin lagu sendiri gitu. Dan dia juga membantu untuk ke label-label gitu sendirian gitu. Jadi buat gue berterima kasih banyak juga sama Bunda Maya lah. Iya. Gitu. Dan Maya itu salah satu orang yang dia berhasil keluar dari konflik hidupnya tuh sebagai pemenang, bro. Dan dia perempuan. Itu jadi gue yakin juga mungkin kalau dia ditanya sekarang gimana sih dulu ngelewatin itu, Bun? Aduh, gue nggak tahu. Nggak ada formulanya. Iya. Tapi artinya dia udah melewati proses hidup yang wah gila sih. Perempuan ya, bro. Perempuan. Jadi dia hustle juga banget lah. Iya. Gitu sebagai perempuan. Jadi Kungfu hustle dia ya. Kungfu hustle. Surabaya hustle ya. Surabaya. Are ini, bro. Aduh. Yoi, jadi keren sih dia. Dan kalau hidup dia sekarang ya memang diberkati banget kan dia kan. Ya itu nggak lepas dari ya itu Dari doa perjuangan dia, doanya ikhtiarnya dia gitu. Iya. Oke. Nah ini gimana kemarin ketika aku pasti kembali 2.0 asoan ke Bunda Maya atau seperti apa? Wah, dia kebetulan waktu itu kan gue yang minta izin ke Bunda. Bun, ini kita mau aransemen ulang lagu ini. Pakai aja. Cin. Lebih legowo ya. Iya. Yang ini ya. Kok Pakai aja. ya udah, lu nggak usah ngomong lagi ke harus itu udah. Kok jadi yang ini namanya aja udah. Iya lebih Maya legowo ya. Iya. Bunda Maya ya. Iya. Legowo, logo jangan ada lebihnya. Oh iya, Emang legowo. yang nggak legowo siapa? Udah. Banyak. Ada. Gua berhenti aja kali ini. Iya, jadi dia legowo banget. Legowo banget. Cuman begitu dengar musiknya dia rada kok diganti sih chordnya? Iya. Oh iya. Gue sih nggak apa-apa, Cin, ini begini, cuman kok diganti ya? Kok berubah ya? Berubah ya chordnya. Nggak apa-apa, Bun. Gue bilangnya nggak apa-apa, Bun, biar lebih kekinian aja bahasanya gitu. Nah soal tadi balik lagi ke interpretasi yang dibawa di lagu ini yang sekarang seperti apa Bunda Maya? Ya itu. Ya itu dia bilang kok berubah sih chordnya gitu aja. Gitu aja. Kalau Tapi dia untuk- suka. Pada dasarnya dia suka. Dia bilang tuh ini masih mencerminkan Pasto satu, kedua ini jadi jauh lebih dewasa musiknya, lebih kalian tuh jadi kelihatan banget di sini, jadi muncul maksudnya lebih nongol lah gitu. lebih nongol gitu loh. Kalau waktu zamannya Maya kan itu musiknya Maya banget tuh. Bener. Gitu. Nah kalau ini tuh lebih musiknya kita karena Pasto banget. masih ada unsur R&B-nya, walaupun masih ada segi popnya. Gitu, lebih ke situ sih Bunda, ngeresponnya. Oke. Nah ini kan selain merilis Aku Pasti Kembali 2.0 akan dibawa ke dalam konser tour. Ya. Nah itu seperti apa? Jadi memang dari awal kita merilis lagu Aku Pasti Kembali 2.0 sebetulnya salah satu muaranya adalah konser. Jadi si lagu ini jadi tools promo kemana-mana kita. Dan juga membangunkan lagi market yang tidur itu, terus juga regenerasi market juga lewat lagu ini, anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha yang selama ini denger jadi tahu, oh ini sejarahnya lagu Aku Pasti Kembali. Dan kita menentukan output konser itu di bulan April, 25 April itu di Surabaya, 9 Mei itu di Bandung. Apa sih narasi besar dari konser ini? Sebenarnya kita mau merayakan, selebrasi perjalanan karir, perjalanan musik, dan juga di konser itu kita mau menghidupkan lagi spirit konser yang bukan gue bilang sudah nggak ada ya, bukan ya, tapi lagi-lagi dengan warna seperti Pasto, duo, pop R&B gitu. Kebayang kita mau menghadirkan sebuah konser yang kita banget ya Jo. Dengan kolaborasi yang semua kita aransemen sendiri bersama partner ya anak band ya.
dan kita bikin flow-nya juga sendiri. Konsep Kita ngonsepin bintang tamunya juga sendiri. Konsep panggungnya sendiri gitu. Jadi kita mau menjadikan konser ini sebagai karya 360-nya kita lah. Jadi kalau lo datang ke konser itu, gue yakin lo akan bawa pulang kesan dan akan mendapatkan experience yang mau diceritain, tapi ya gitu tadi ya. Jadi memang kita mau menghidupkan konser yang selama ini menurut gua sudah absen lah dari industri. Gitu. Lebih konser yang jauh lebih intimate gitu. Intimate. Kan biasanya intimate itu lebih ke showcase ya. Iya benar. Nah, ini konser. Nah, Gitu. Intimate konser gitu, dan kita akan berkolaborasi dengan kolaborator-kolaborator. Kita akan menyanyikan lagu mereka nyanyiin lagu kita akan cerita, kita akan bawakan beberapa tribute juga di lagu itu yang berhubungan dengan identitas kita sebagai anak timur, dan juga yang berhubungan dengan merayakan, ya kita bisa kenal Maya Estianti. Terus kita akan reborn lagi lagu-lagu lama kita gitu. Jadi sebenarnya sebelum kalian melihat konser ini menjadi konser yang menarik, kita lebih dulu melihat udah nggak tahan bro, udah nggak sabar, udah excited banget untuk ini konser akan sedap banget. Gitu. Nah untuk pilihannya tadi kan udah dibilang ya ada riset yang dilakukan ya untuk kota. Ya. Itu seperti apa? Ya based on pendengar kita aja di digital. Terus sama pengalaman kita manggung selama ini di Surabaya bersama Pak Asto atau gue solo juga. Memang Surabaya itu kan salah satu kota yang sangat pendengarnya punya musikalitas lah. Iya. Ngerti Kan banyak musisi banyak juga dari situ. Banyak musisi lahir dari sana. Jadi mereka cukup terbuka tuh. Nggak eksklusif lah, cukup terbuka sama semua genre musik, dan apresiasinya tinggi di Surabaya itu. Gitu. Dan Bandung juga sama. Bandung apalagi. Ya. Bandung tuh market pastu banget. Oh gitu. Iya, karena kan R&B biasanya tuh Bandung itu tuh lebih apa ya, lebih kiri ya. Iya. Lebih kiri dia musiknya. Gitu. Iya. Mereka tuh lebih suka yang kiri-kiri gitu. Underground. Iya. Nah, kita itu dari tahun 2007 aja tuh waktu zaman masih berempat itu sudah di welcome banget sama anak-anak Bandung gitu. Jadi gitu. Ya, ini akan seru sih, akan seru banget. Beli tiketnya buruan, beli tiketnya. Beli tiketnya di mana tuh? Beli tiketnya di ibudibio.com. Oh, Ibudibio. Jadi sekarang yang running udah di bio kan. Jadi Ibudibio bukan hanya sebagai ini, tapi sebagai partner kita. Partner kita juga. Oke. Apa pesan yang pengen ketika nanti penonton hadir gitu? Apa yang diharapkan dibawa dari nonton Pasto di situ? Mereka akan pulang dengan happy pasti ya. Energi yang baru lah. Energi yang baru. Terus pulang juga dengan ya mungkin pengalaman ya. Experience. Terus mungkin mereka bisa lebih menghargai hidup. Lebih bisa kasih reward buat orang-orang yang mereka sayang. Iya. Gitu, karena konser itu nanti isinya akan kita storytelling juga. Kayak gini lah. Dari mana kita berasal, dari mana kita datang, gimana caranya kita sampai di proses kehidupan yang sekarang, gimana segala macam. Jadi storytelling, jadi kita cerita, ngobrol, nyanyi cerita bareng. perjalanan hidup dari Melto dan Ryan gitu. Jadi orang mereka akan dapat ini sih, akan dapat value yang baru gitu, yang lain gitu. Melto mungkin apa yang bisa ditambahkan? Dia udah banyak ngomongnya. Gak apa-apa dia aja. Oke. Gitu. Mantap. Berarti di Surabaya tanggal 25 April dan di Bandung tanggal 9 Mei. Wah. Silakan teman-teman yang mau menonton Pasto. Ya, dan shout out juga buat promotor kita ya, Premier Live ya. Ya, Premier Live. Oke, ini kan masuk ke akhir sesinya podcast ini gitu, di mana kita ada signature konten gitu, ketika ada yang berdua ada saling puji. Gimana? Jadi gue minta SP dong, SP. Aduh, SP saling puji. Saling puji. Jadi gue minta
Bang Ryan dan Bang Melto. Mungkin ya sering gak sih atau Ya gue dulu. ya boleh. Melto ini gue harus akuin ya. Melto ini salah satu orang yang bisa nerima keanehan-keanehan gue lah. Iya. Gue ini orang yang cukup dibilang rumit enggak sebenarnya. Tapi gue orang yang prinsipnya kuat banget. Terus nggak bisa diganggu gugat lah. Kalau gue udah maunya A, tapi bukan egois, tapi karena gue punya pertimbangan gue sendiri, punya prinsip gue sendiri yang gue anggap ini jalan ninja yang harus gue ambil gitu kan. Jalan ninja. Iya, dan Melto itu salah satu orang yang nggak pernah komplain dengan apapun keputusan gue terkait kita Pasto ya gitu ya. Iya. Gitu sih, jadi Wah, tiba-tiba nangis. Aneh sih kalau Bang Ryan. emang aneh emang. ya jadi ya itu sih termasuk yang jadi scoring gue gitu ya, penilaian gue kayaknya memang mencari partner yang tulus itu, yang bisa menerima kita apa adanya tuh memang nggak gampang, itu jodoh-jodohan kan. Iya. Itu, dan Melto dengan segala kekurangan dia ya dia bisa cukup fit sama gua juga gitu. Jadi kita saling melengkapi. saling sayang. saling melengkapi. Oke. Kalau Bang Melto? Kalau Ryan ini Bagus tuh banget loh. Bagus sih ya. Bagus. Ryan ini orangnya cukup vokal ya. Banget. Pandai bicara. Dan iya. Terus otaknya cukup cemerlang. Kenapa gue bilang kayak gitu, karena pada dasarnya tuh dia selalu nge-backup gue sebenarnya. Gitu. Itu yang gue rasain gitu. Even itu dari zaman dulu sampai sekarang pun tuh dia masih nge-backup gue. Jadi gue tuh orangnya tuh lebih nggak mau berkonflik. Nah bapak ini jago konflik. Cuman dia maksudnya mental hip hopnya gede. Gitu. Dengan itu tuh dia bisa melengkapi apa yang tidak bisa gue lakuin gitu loh. Bukannya gue tidak bisa berkonflik, cuman gue itu orangnya lebih ya udahlah ya. Sedangkan nggak bisa Jo, lo harus ngelawan yang kayak gini. Nah itu yang dia kasih tahu ke gue, lo harus lawan kayak begini. Ini harusnya begini. Jangan yang lo tahu udah salah lo diemin gitu. Nah gue tuh orangnya lebih ke situ. Nah dia tuh lebih mengingatkan gue gitu. Itu. Ya, saling melengkapi. Jadi saling melengkapi lah. Gitu. Okay. Nanti kalau ada potongan ini tulisnya di atasnya tali kasih ya. Oke, terima kasih Pasto, Bang Ryan, Bang Melto. Sukses buat Pasto, sukses buat nanti konsernya. Amin. Thank Oke, you. kayak lovers jangan lupa dengerin Aku Pasti Kembali 2.0, dan jangan lupa yang di Surabaya dan di Bandung nonton ke konsernya Pasto. Oke, sekarang gue Matias pamit, sampai jumpa di Kapan Lagi Talks selanjutnya. Dah.